Baik pemirsa, kita lanjutkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mendesak Malaysia untuk juga memberikan upaya perlindungan yang sama bagi pekerja migran dari Indonesia? Pak Hermono, silakan. Ya, jadi kalau kita bicara perlindungan, begitu TKI kata dalam hal ini bekerja di Malaysia, maka tanggung jawab perlindungan seharusnya juga ada di pemerintah Malaysia. Karena pemerintah Malaysia juga bertanggung jawab terhadap. Tapi saat ini benar bahwa mereka lebih melindungi warga negara alias majikan para TKI ini? Dari sisi undang-undang ya, katakanlah Immigration Act ya, Immigration Act-nya Malaysia itu sama. TKI yang ilegal maupun yang majikan ilegal hukumnya sama. Yang persoalannya adalah, yang kita lihat adalah penegakan hukum di sana yang kita anggap masih kurang. Ya. Jadi kita sudah beberapa kali minta kepada Malaysia bahwa majikan pun harus ditindak gitu ya. Jadi yang dianggap pendatang, kalau ada pendatang haram, istilah TKI ilegal itu pendatang haram, pasti juga ada majikan haram. Majikan karena haram mau menerima si pendatang haram ini. Lah iya, kan kalau ini haram juga, yang terima juga haram juga karena sama-sama melanggar. Ini juga harus ditindak. Memang dalam kasus Adelina itu kan sekarang sudah 6 orang yang ditangkap ya. Tapi kan ini hanya karena kasusnya dia punya magnitud yang besar lalu dia ada reaksi yang cepat. Kalau enggak mungkin juga tidak seperti itu. Kembali kita tahu bahwa di Malaysia itu separuh dari tenaga kerja kita itu ilegal, undocumented. Mereka pasti punya majikan juga. Nah ini yang kita minta kepada Malaysia juga untuk melakukan. Hanya persoalannya, ini kan sebetulnya kita MOU kita sudah habis dari tahun 2016. Ya, kita sudah minta kepada Malaysia berulang kali, kita sudah sampaikan draft kita, mari kita bahas. Menteri Luar Negeri sudah minta, ayo ini Menteri bahas masalah MOU. Sampai sekarang alhamdulillah belum ada tanggapan tuh. Nah, oke, kita nantikan perkembangan itu ya Pak soal MOU yang baru itu. Baik, Kak Leri silakan statement dari Anda singkat. Ya, sebenarnya refleksi aja dan dalam bentuk pertanyaan. Masih mungkinkah migrasi aman bagi mereka yang selama ini tidak mendapat akses dalam mencapai kesejahteraan? Ini mempertanyakan di mana peran negara untuk mereka selama ini bagi mereka yang miskin dan termarginal. Itu aja saya mau refleksi karena kebetulan ada eksekutif, ada legislatif dan kami pendamping di lapangan. Oke. Pertanyaan reflektif untuk kita semua. Pak Maruli silakan. Ya, saya sependapat ini dan apa yang dikatakan Pak Hermono bahwa kita sekarang ini lagi menekan juga agar MOU itu dipersegerakan, direview dan juga segera ditebelkan. Kita memang waktu itu juga sudah mengundang beberapa kali dengan Pak Hermono mungkin waktu di Bandung. Memang akhirnya yang dikirim itu tingkatannya bukan yang pengambil kebijakan yang di bawah, rendah. Dia jadi pelajaran. Nah minggu lalu juga kita sudah. Itu menghina juga kita nggak sih Pak? Ya, menurut saya itu tidak serius, tidak serius. Nah ini juga mempertimbangkan mungkin juga kayaknya memang kalau perlu nanti moratorium atau apa begitu kita juga mesti pikirkan. Tetapi nanti dilihat dari berbagai sisi aspek sosial hukum dan lain-lain. Tetapi kita mau minta momentum ini itu menjadi momentum untuk membuat MOU yang benar. Karena dengan MOU yang akan datang itu merefleksikan apa di yang Undang-Undang 18. Jadi seperti misalnya, kalau misalnya One Channel udah nggak boleh lagi ada nanti misalnya visa lain. Karena kita tahu di Malaysia ini ada visa kerja, ada JP visa, ada apa begitu. Jadi itu. Jadi itulah upaya-upaya kita. Jadi dan kedua, polisinya juga memang mesti jangan bertepuk sebelah tangan. Malaysia juga mesti punya komitmen terhadap ini. Itulah yang kita. Terima kasih banyak. Menagih komitmen Malaysia. Mas Wali silakan. Ya, saya kira langkah yang harus dilakukan pemerintah tidak boleh business as usual aja. Harus ada langkah-langkah yang luar biasa seperti itu. Diplomasi kita harus kita akui masih lemah untuk melihat ini. Nah, sebenarnya sekarang kita lihat ada peluang. Indonesia, Malaysia menandatangani ASEAN Consensus on Protection and Promotion Human Rights of Migrant Worker. Kedua negara juga meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Person. Itu sebenarnya modalitas yang harus dipakai oleh diplomat-diplomat kita, oleh juru runding kita, dan harus diawali dengan high level diplomasi. Karena kalau enggak, kalau seperti tadi dikatakan Pak Maruli yang datang eselon 2, eselon 3, nggak punya impact apapun. Jadi kita harus melakukan effort yang luar biasa. Untuk effort dan dampak yang luar biasa. Oke, baik. Kayak terakhir. Iya, saya ingin sampaikan bahwa Adnaker atas tenaga kerja kita jangan hanya sekedar menerima job order dari pemerintah Malaysia di atas meja. Saya ingin ada verifikasi yang dilakukan secara komprehensif. Karena apa? Karena harusnya Adnaker itu juga memverifikasi apakah majikan ini cash flow-nya bagus.
apakah perusahaan ini lokasinya di sini, memang produksinya ini, jam kerjanya segini, dan cash flow-nya seperti apa. Supaya tidak terjadi kasus-kasus tenaga kerja kita tidak dibayar, disiksa karena memang dia sebenarnya dia nggak mampu bayar tenaga kerja itu, ya, kemudian dipekerjakan lagi, dikirim ke tempat lain lagi dengan kontrak yang berbeda seperti itu. Maka saya bilang, saya kemarin sampaikan kepada KBRI Malaysia, saya lakukan sidak khusus ke sana dengan biaya pribadi. Saya sampaikan kepada KBRI Malaysia, saya tidak mau lagi Adnaker ya melakukan verifikasi di atas meja. Harus dilakukan juga kontrol terhadap keberadaan TKI tersebut dan keberadaan cash flow dari majikan maupun perusahaan. Agar semua pihak bisa itu salah satu yang bisa juga meminimais ya kasus-kasus yang terjadi selama kekerasan ini. Baik, terima kasih banyak. Luar biasa dialog kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan bisa membawa perubahan bagi saudara-saudara kita. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, itu adalah opsi pada malam hari ini. Menjadi TKI tidak selalu berbuah manis, kadang pedih dan miris. Mengais rezeki di luar negeri dan tetap punya harga diri. Meski berjuluk pahlawan devisa, sayangnya keadilan tidak pernah dirasa. Tragis buruh lintas negara yang luput dari perlindungan negaranya. Bekerja siang malam dengan giat yang kadang pulang tinggal jasad. Sepatutnya kisah pilu para TKI harus segera diakhiri. Pemerintah harus hadir mengatasi masalah ini dari hulu hingga hilir. Tidak hanya menyetop pengiriman TKI, juga harus ada lapangan kerja di dalam negeri sendiri. Jangan ada lagi anak bangsa yang terjajah, bahkan dijajah. Saya Afifah Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Metro TV, knowledge to elevate.